Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini ada sebuah paket ya. Ini isinya adalah sebuah smartphone dengan chipset Snapdragon 860 dan dia ini punya layar yang refresh rate-nya kenceng guys, 120 Hz. Ini rilis resmi, pertama sih harganya nggak terlalu mahal ya. Tapi karena banyak peminatnya, jadi produk ini harganya makin mahal dan goib guys. Susah, langka barangnya. Makanya ini kemarin beruntung banget karena saya nemu secondnya di harga yang cuma 2 jutaan aja guys. Penasaran yuk kita buka dulu aja paketnya. Oke, jadi ini dia paketnya guys ya. Di sini aku beli dari Laku6 dan seperti ini paketnya ya. Jadi ini sekalian aku buat bukti video unboxingnya. Yuk langsung kita buka aja paketnya guys. Jadi di dalamnya ini masih ada kardusnya lagi ya. Oke, jadi ini dia Laku6. Terima kasih udah berbelanja di toko kami ya. Ini masih segel dari Laku6 guys. Nah buat kalian yang nanya ya di video-video sebelumnya, Laku6 nih trusted nggak sih, terpercaya nggak sih ya? Ini aku bukan iklan guys ya, tapi aku emang udah lama beli di Laku6. Lihat nih ya beberapa videoku yang udah 4 tahun lalu ya beli di Laku6. Terus nih beli di Laku6 ya. Emang aku banyak karena Laku6 ini dia ngejual barang second tapi resmi guys ya. Makanya ini aku nyobain lagi karena sebelumnya Laku6 juga udah nggak aktif. Dia kerjasama sama Tokopedia tapi kayaknya nggak jalan juga guys ya. Dan sekarang untuk websitenya udah aktif lagi. Makanya aku nyobain beli HP second di Laku6 lagi. Dan kali ini ada HP spesial dengan harga 2 jutaan yang punya spek gila banget guys, Snapdragon 860. Yuk langsung kita buka aja. Ini masih segel ya tuh. Unboxing video wajib sebelum membuka nih. Makanya di sini aku sekalian buat rekaman videonya ya. Oke. Nah, jadi ini dia guys ya, si HP-nya nih. Si Poco X3 Pro dengan harga 2.690.000 ya. HP ini banyak banget ditanyain karena sekarang barangnya udah langka, nyarinya susah, dan kalaupun ada tuh harganya mahal. Makanya kemarin aku ngeliat websitenya dengan harga 2 jutaan langsung aja aku sikat. Tapi dapatnya kayak apa? Nah, ini yang aku penasaran. Jadi di sini kita dikasih perdana smartphone ya. Terus ada tulisan nih, terima kasih udah belanja di Laku6. Terus kita dikasih ini ya, kayak cara ngetes HP-nya. Terus ada garansi 10 hari uang kembali. Sama di sini ya, untuk alamat pengembalian atau kalau pengen ngubungin customer service-nya. Dan di sini nih ada garansi 60 hari kerusakan. Oke, dan di sini nah ini ada kabel data Luna USB-C, lumayan lah dapat gratisan. Dan ini dia HP-nya guys ya. Si Poco X3 Pro harganya 2,6 juta ya. Dan ini dia HP-nya guys. Oke, kelihatannya masih keren. Tapi ini batangan ya, jadi boxnya nggak ada. Kita cuma dapat HP aja sama kabel charger tadi guys ya. Dan ini dia HP-nya, si Poco X3 Pro. Dan ini ada stiker guys ya. Nih warnanya Frost Blue, 128 GB, RAM 6 GB. Dan ini sih kayaknya tanggal masuknya dia ya, di tanggal 30 Agustus ya. Kalau untuk bodi belakangnya ini udah kayak agak, bukan lecet sih, tapi kayak agak berjamur gitu ya guys ya. Nih nggak lecet sih. Oh, ini bisa dihilangin cuy. Nanti aku coba hilangin. Dan ya di sini untuk kameranya dia 48 megapiksel, desain by Poco. Ini aku copot aja ya biar kelihatan, soalnya di sini ada logo Poco-nya guys ya. Oh, ada logo Poco-nya nih. Oke, buat bagian atas bezelnya ini masih mulus, nggak ada kayak dent gitu. Dan di sini ada infrarednya ya, mantapnya HP Xiaomi kayak gini.
Di sini untuk slotnya guys. Terus untuk di bagian bawah di sini ada audio jack USB-C, speaker ini masih mulus juga. Dan untuk di sisi ini ada sensor fingerprint sekaligus tombol power, volume, sama ada segel dari laku 6 guys. Oke ya, jadi kalau untuk fisiknya sih ini kayak ada jamur-jamurnya gitu. Nanti aku coba lapin dulu dan sekarang aku coba nyalakan. Ya, nyala guys ya. Jadi aku mau install beberapa aplikasi dan game buat kita ngetes lebih lanjut sih. Poco X3 Pro Snapdragon 860 yang harganya 2 jutaan ini guys. Yuk. Oke, ini aku udah setup dan ada install beberapa aplikasi nih buat kita ngecek lebih lanjut sih Poco X3 Pro seharga 2 jutaan ini guys. Nah, kalau untuk buat di belakangnya, ini tadi udah aku coba bersihin ya dan ternyata ini bukan kotor ya, jadi lecet guys. Nggak bisa hilang. Untungnya sih bagian bodinya aja, di bagian kameranya ini masih aman. Ya ini resiko HP second ya guys ya. Kalau beli baru ya bisa mulus. Kalau second ya pasti nggak bisa 100% mulus guys. Untungnya sih cuman body ya. Jadi masih bisa diakalin pakaiin skin atau pasang casing juga masih aman. Nah di sini sekalian kita mau coba pasang untuk SIM cardnya. Jadi kalau untuk Poco X3 Pro dia ini slotnya hybrid ya. Jadi pilih aja mau pakai dual SIM atau satu SIM plus micro SD card. Dan di sini aku pasang SIM cardnya. Dan kalau untuk sinyalnya sih harusnya aman ya, karena kalau second di laku 6 itu resmi guys ya. Dan untuk harganya sendiri, Poco X3 Pro ini pertama rilis resmi di Indonesia tuh April 2021. Jadi umurnya ya kira-kira setahun, itu di 3.499.000. Nggak mahal memang, cuma barangnya ini langka guys dan goib ya. Dan kali ini aku dapat secondnya di tahun 2022 ini di harga nih guys. Aku beli di laku 6 dengan harga 2.690.000. Dan seperti ini keadaannya ya. Ini udah aku tes juga sih untuk beberapa, kayak layarnya, terus ya semuanya udah aku tes aman ya. Cuman kalau HP second ini terutama layarnya, dan ini udah aku tes untuk warna-warnanya dia ini aman. Jadi nggak ada kayak dead pixel atau white spot gitu ya. Jadi untuk warna-warnanya aman, dan untuk touchscreen-nya dia juga aman guys. Jadi ini udah aku tes dan semuanya oke. Nah nilai jual utama dari HP Poco memang dari dulu di performanya ya. Apalagi si Poco X3 Pro ini performanya bener-bener gokil guys ya. Jadi dia ini pakai chipset Snapdragon 860 yang di zamannya tuh ini chipset flagship guys, dan dibenamkan di HP mid-range dengan harga 3 jutaan. Ini emang gokil banget. Ditambah untuk RAM-nya dia ini 6 GB ya. Dan kalau untuk storage-nya dia UFS 3.1 128 GB. Nah, menariknya nih guys ya, untuk RAM-nya sendiri dia ini untuk yang versi MIUI 13 dan Android 12 ini ada fitur penambahan RAM ya. Jadi RAM-nya 6 GB plus 2 GB. Totalnya 8 GB. Performanya gimana? Ini udah aku install Antutu Benchmark dan udah aku tes juga. Dan dia ini tembus di angka 560.000. Ini skor yang menurut aku wow banget ya. Karena kemarin aku ngetes juga si Black Shark ya. Ini aku dapat di harga 2 jutaan juga. Itu skornya aja 520.000 dan ini lebih tinggi guys. Ini gokil. Apalagi untuk baterainya juga gede ya. Jadi untuk baterainya sendiri dia ini di 5160 mAh dan udah pakai 33 watt fast charge. Jadi kalau ngecas dari 0 sampai 100% butuh waktu 59 menit aja. Nah selain itu untuk layarnya ini juga gokil ya, keren karena dia ini pakai refresh rate yang udah 120 Hz guys. Ya di sini kita bisa setting di tampilan nih refresh rate nih
120 Hz guys ya. Standarnya 60, ini udah 120 Hz. Ini mantep banget. Kalau panelnya sih dia IPS dengan bentang layar 6,67 inch, sudah HDR10 dan tipenya ini dot display ya, atau punch hole kayak gini. Jadi udah kekinian. Dan kalau untuk resolusinya sih dia di Full HD 1080 x 2400 pixel. Untuk touch samplingnya ini di 240 Hz dan dia ini udah terlapisi Corning Gorilla Glass 6 ya. Mantep banget ya, HP 2 jutaan bisa dapat spek semonster ini. Nah, untuk fitur-fitur lain ya, di sini dia pakai dual speaker. Jadi speakernya ada di bagian atas dan di bagian bawah ini. Terus dia ada NFC guys ya. Ini sekalian kita tes aja untuk NFC-nya bisa atau enggak. Untuk cek saldo e-money. Nih bisa ya, untuk cek saldo e-money aman. Dan dia ini ada IR blasternya guys ya. Jadi kita bisa fungsikan sebagai remote. Dan di dalamnya ini kalau untuk gaming ya, dia punya teknologi liquid cooling 1+. Jadi kalau misalnya untuk ngegame ya nggak terlalu overheat ya, nggak terlalu panas. Dan dia juga udah IP53. Jadi ya aman lah kalau misalnya nggak sengaja kecipratan air. Nah, buat kameranya sendiri guys, konfigurasinya dia ini 48 megapiksel quad kamera. Jadi kamera utamanya 48 megapiksel, terus 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel deep sensor dan 2 megapiksel makro. Dan seingatku sih ya, aku pernah ngetes HP ini, kalau untuk hasil kameranya emang dia nggak sesuperior sekelasnya ya, kayak Poco X3 NFC atau Redmi Note 10. Tapi nanti kita tes aja. Dan di sini untuk fitur-fiturnya dia ini ada mode profesional, dan untuk mode videonya sendiri resolusinya dia bisa 4K 30 fps. Untuk fitur lain di sini ada mode foto, portrait, mode 48 megapiksel, mode malam, mode lainnya. Nah, lainnya ini cukup menarik ya. Ini kayaknya fitur baru sih. Jadi pas dulu aku nyobain Poco X3 Pro belum kayak gini guys ya. Ada video pendek, panorama, mode dokumen, vlog, ada selang waktu. Selang waktu nih time lapse ya, ada slow motion, banyak nih. Cloning, dual video, sama mode ubah nih guys. Dan kalau untuk kamera depannya ya, dia ini 20 megapiksel. Nah, gimana hasilnya? Saya coba langsung tes aja keluar. Yuk. Oke, ini aku ngasih sampel hasil perekaman video si Poco X3 Pro. Ini di resolusi maksimalnya ya, 4K 30 fps. Dan aku bilang cukup mantep nih hasilnya. Dan bisa stabil juga cuy. Harga HP ini cuma 2 jutaan guys. Keren ya. Nah, kalau ini untuk hasil video kamera depannya, yang menurut aku sih hasilnya ternyata cukup bagus juga ya. Cuman emang untuk resolusinya sih dia mentoknya di Full HD 30 fps. Dan kerennya hasil videonya juga bisa stabil guys. Nah, untuk kamera ultrawide-nya dia juga bisa ngerekam video guys, dan bisa stabil juga. Cuma emang resolusinya mentok di Full HD 30 fps. Ya lumayan lah ya, bisa ada opsi mau pakai kamera utama atau kamera ultrawide-nya seperti ini.
Nah, gimana guys untuk hasil foto dan videonya? Coba kalian kasih komen di bawah. Dan biasanya untuk user Poco atau Xiaomi kalau ngerasa hasil kameranya kurang oke, kurang memuaskan, itu pakai Gcam ya, biar makin maknyus untuk hasil fotonya. Oke, yuk lanjut. Di sini aku udah install beberapa game ya yang bakal kita tes. Karena kemarin ada yang komentar, "Bang, coba Apex Legends." Nggak perlu main gamenya, yang penting masuk ke settingan grafisnya aja ya. Dan langsung aja kita cobain. Nah, di sini untuk suaranya dia mantep ya. Jadi dia ini dual stereo. Jadi suara keluarannya ada di bagian sini sama bagian atas sini guys. Suaranya kenceng. Cuman kalau untuk Poco ini suaranya agak ada getar-getarnya ya di bagian belakangnya ini guys. Dan ini udah masuk in game. Dan untuk settingan grafisnya sendiri ini keren nih guys. Kita bisa set ke frame rate ultra. Kalau grafisnya sih recommendednya di normal, frame rate-nya recommendednya di normal ya. Kalau misalnya mau dimentokin bisa di extreme nih guys. Extreme dengan frame rate very high. Kalau mau ultra dia balik lagi ke settingan grafis normal ya. Oke, lanjut. Gimana kalau untuk Mobile Legends? Kira-kira dapat settingan apa? Yuk. Nah, ini masuk ke Mobile Legends. Dan untuk settingan grafisnya sendiri gokil guys. Mentok rata kanan di ultra ya. Jadi kita bisa main di 120 fps nih guys. Mantap. Oke, lanjut. Gimana kalau untuk PUBG Mobile? Nah, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Dan kalau untuk settingan grafisnya sendiri dia bisa smooth, mentoknya di ekstrim ya, belum bisa 90 fps. Dan kalau untuk HDR juga ekstrim. Dan kalau mau Ultra HD juga bisa guys ya, tapi harus download dulu nih. Oke, kita langsung tes aja di HDR ekstrim. Yuk. Oke, ini udah in game guys. Dan untuk gyroskopnya ini udah pasti aman ya. Untuk layarnya juga enak, responsif. Cuman dulu sih Poco X3 Pro dia kayak ada isu ya. Jadi kalau untuk di bagian bawah kayak gini nih agak susah dipencet guys. Nih lihat nih ya. Jadi mau bisa guys ya. Cuman emang agak susah nih kalau untuk di bagian bawahnya kayak gini ya. Kalau untuk main real drum lebih kerasa guys. Jadi kalau untuk settingan yang pojok-pojok bagian bawah ini memang agak susah sih. Aku dulu juga udah pernah ngalamin. Cuman kalau di bagian sini ini responsif, enak. Dan untuk grafisnya mantap banget guys ya. Kalau untuk main PUBG ini aman banget lah. Bisa main di grafis HDR dengan frame rate ekstrim. Gyroskopnya juga aman banget guys. Cuman ya itu tadi kekurangannya kalau di mencet kayak bagian bawah ini tuh agak kurang pas gitu ya. Mencet bagian sini tuh agak kadang nggak kepencet gitu guys. Oke, jadi gitu dulu untuk video unboxing kali ini si Poco X3 Pro dengan harga yang cuma 2,6 jutaan. Gimana nih pendapat kalian mengenai HP ini? Langsung aja kasih komen di bawah. Sekian dari saya Ade, thank you udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.